Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritele Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang telah diselamatkan oleh Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru. Pada pertemuan ini, saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ada satu informasi penting Bapak Ibu mengenai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru saja disahkan pada tanggal 3 Oktober beberapa hari lalu, dianggap bentuk dukungan DPR menyelamatkan tenaga honorer. Dan itu benar Bapak Ibu ya, karena pada dasarnya revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu adalah inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang ASN pada tanggal 3 Oktober 2023, beberapa hari yang lalu. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, mari kita simak bersama informasinya, dan ini merupakan info terbaru Bapak Ibu ya, per 6 Oktober 2023. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Disampaikan bahwa pengesahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru itu dianggap menjadi dukungan DPR RI untuk menyelamatkan tenaga honorer di tengah rencana penghapusan tenaga non-ASN itu. Maka langkah DPR ini pun mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Di suatu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh DPR RI bersama dengan pemerintah di tahun 2023 untuk menyelamatkan honorer hingga muncul satu produk mulia, yaitu Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru. Pernyataan tersebut disampaikan oleh pakar kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Menurutnya, pengesahan Undang-Undang ASN yang dilakukan oleh DPR merupakan bukti nyata kinerja Dewan Legislatif dalam menyerap aspirasi masyarakat, khususnya para tenaga honorer. Di sini disampaikan, saya rasa DPR saat ini sudah paham urgensi RUU ini karena dalam pembahasan juga sudah sering dilakukan. Jadi tidak ada kata lagi untuk menunda-nunda. Dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR tahu itu terus Presiden juga meminta tidak ada PHK. Jadi kemarin disahkan itu sudah tepat menurut saya. Ini kata Trubus dalam keterangan tertulis pada hari Jumat 6 Oktober 2023. Trubus menilai salah satu fokus utama Undang-Undang ASN terkait isu non-ASN akan menjadi payung hukum untuk penataan tenaga honorer yang jumlahnya mencapai 2,3 juta orang. DPR saya rasa sudah tepat. Ini penilaian Bapak Ibu ya. Persoalan tenaga honorer ini sudah mepet waktunya dan menyita perhatian masyarakat juga bagaimana nasib tenaga honorer. Beliau menyampaikan, jadi saya rasa tidak ada terburu-buruan, tapi DPR melalui fungsinya sudah menjawab kegelisahan masyarakat, khususnya pada isu tenaga honorer, jelasnya. Pria yang menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia ini memaparkan bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara juga memberikan kesempatan kesetaraan antara aparatur sipil negara dan non-ASN. Ia meyakini Undang-Undang Aparatur Sipil Negara akan meningkatkan kualitas kerja abdi negara. Undang-undang ini memberikan ruang kepada ASN, baik PNS maupun P3K, mempunyai kedudukan yang setara, tupoksinya sama, kewenangannya sama, jadi tidak ada istilah PNS kelas 1 yang P3K kelas 2, seperti pihak yang dianaktirikan. Jadi undang-undang ini sudah bagus karena menyetarakan penempatan proporsi yang sama, ungkapnya. Nah, itu memang salah satu hal Bapak Ibu yang telah tertuang dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang sudah disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 3 Oktober, bahwa memang antara PNS dan P3K itu tidak ada dikotomi atau tidak ada perbedaan. Nah, kita teruskan Bapak Ibu bahwa dirinya juga menilai dengan mengutamakan tenaga honorer dalam formasi P3K. Hal tersebut akan menambah transformasi pelayanan publik di Indonesia. Yang menyebut tenaga honorer memiliki pengalaman lebih banyak karena telah mengabdi kepada negara
cukup lama. Yang penting juga menurut saya bagaimana undang-undang ini menjadi jembatan para honorer untuk didahulukan menjadi P3K karena mereka sudah beradaptasi dan menyesuaikan ungkapnya. Karena mereka sudah paham tuntutannya seperti kemampuan dan kompetensi teknis, kemampuan manajerial, dan kemampuan sosial budaya tambah Trubus. Lebih lanjut, menurutnya tidak sedikit pekerjaan tenaga honorer yang bertolak belakang dengan latar belakang pendidikan, sehingga Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menjadi satu langkah dalam memperbaiki kapasitas tenaga honorer. Jadi dengan adanya undang-undang ini juga akan bisa memberikan pelatihan bagi tenaga honorer untuk bisa menyerap formasi P3K yang sesuai dengan bidangnya sebut dia. Lebih lanjut, Trubus juga menanggapi perihal insentif bagi ASN yang ditempatkan di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sesuai amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru. Menurutnya, hal itu patut diapresiasi karena memberikan dorongan bagi ASN yang menolak untuk bekerja jauh dari kota-kota besar. Untuk insentif ASN di 3T itu sudah cukup bagus, artinya kayak mereka yang bekerja di pulau terluar, jangan hanya insentif kalau bisa. Saya dulu sarankan agar gajinya 2 kali lipat, karena kita lihat bagaimana mereka bekerja di sana. Jarang bertemu keluarga, jarang pulang, urai terus. Dengan kenaikan gaji 2 kali lipat dibanding ASDN lain, Trubus berharap hal itu akan memberikan pemacu semangat bagi ASN untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di daerah 3T. Dengan adanya gaji 2 kali lipat itu juga, maka keinginan untuk para ASN mengabdi di wilayah 3T semakin banyak. Jadi jangan hanya insentif saja. Masukkan saja kalau bisa gajinya juga berbeda dengan ASN yang di kota-kota besar, ujarnya. Trubus pun menyoroti soal jenjang karir yang lebih cepat bagi ASN yang bersedia ditempatkan di daerah 3T. Meski aturan tersebut nantinya akan menjadi perdebatan antar sesamanya ASN, namun kebijakan tersebut dinilai akan memungkinkan pemerintah menyerap formasi ASN di wilayah 3T. Bukan itu saja, bagi ASN yang di wilayah keterluar itu, kalau bisa kewenangannya di pemerintah pusat saja. Jangan di daerah. Daerah sifatnya hanya koordinasi dan pengawasan saja. Karena kalau tidak ada pengawasan itu, tidak baik juga imbuh Trubus. Bukan hanya itu saja, yang untuk menarik formasi ASN di daerah 3T, pemerintah diingatkan harus dapat memenuhi sarana dan prasarana penunjang. Dengan ketersediaan infrastruktur yang baik, Trubus menilai akan ada pemerataan pembangunan dan sumber daya manusia yang sifatnya merata. Diteruskan lagi, katanya apalagi soal keluhan ASN itu sendiri. Yang misalnya seorang guru untuk akses ke tempat belajarnya susah untuk pakai motor itu kan harus difasilitasi oleh Pemda, terangnya. Trubus berharap DPR dapat terus menjalankan fungsi pengawasannya terhadap implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Dengan pengawasan yang baik, ruang baru terjadinya jual beli penyerapan formasi P3K pun dapat dihindari. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus perlu mengawasi undang-undang ini diterapkan. Jangan sampai ada keluhan lagi dari aturan turunannya, ucap Trubus. Seterusnya, ASN yang di daerah 3T itu harus menjadi prioritas pengawasan. Bagaimana keluhan mereka ditanggapi oleh DPR dengan memberi masukan ke pemerintah. Misalnya terkait infrastruktur atau sarananya, kan mereka yang tahu tambahnya. Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa pengesahan Undang-Undang ASN merupakan dukungan DPR bagi transformasi pelayanan pegawai negara. Selain itu, Undang-Undang ASN juga merupakan dukungan bagi tenaga honorer yang sedianya akan dihapuskan.
Puan menyebutkan Undang-Undang ASN memastikan adanya perlindungan bagi tenaga honorer dari bentuk PHK massal. Bagi tenaga honorer, saya berharap undang-undang ini menjadi angin segar dari kegelisahan mereka karena sempat ada wacana pemberhentiannya pada November ini. Undang-undang ASN akan menjamin seluruh tenaga honorer untuk tidak di-PHK tutur Puan. Ada jutaan tenaga non ASN selama ini telah bekerja sungguh-sungguh menjadi mengabdi untuk rakyat. Undang-undang ASN ini menjadi awal komitmen kami di DPR untuk terus mendukung tenaga honorer sehingga bisa terus bekerja bagi negara. Sambung perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut. Dalam hal ini adalah Ketua DPR Puan Maharani. Dalam pembahasan bersama pemerintah, DPR disebut selalu mendorong agar tidak akan ada PHK yang dapat merugikan bagi para tenaga honorer. Bahkan DPR pun selalu menegaskan agar pemerintah mengubah status tenaga honorer menjadi ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. DPR dan pemerintah sepakat dalam undang-undang ASN ini jangan sampai ada penelantaran bagi tenaga honorer, apalagi yang telah bertahun-tahun mengabdi. Justru mereka ini yang diprioritaskan, tegas Puan selaku Ketua DPR RI. Itulah informasi terkait dengan hal tersebut Bapak Ibu, dan sebagaimana yang telah disampaikan bahwa Undang-Undang ASN yang baru itu adalah bentuk dukungan DPR RI demi menyelamatkan tenaga honorer dari PHK, sehingga para honorer nantinya bisa terangkat menjadi aparatur sipil negara. Jadi dengan komitmen dan kerjasama semua pihak, Indonesia dapat mencapai pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan berpihak kepada rakyat. Langkah bersejarah ini membawa harapan besar bagi tenaga non-PNS di Indonesia. Tutupnya. Demikian informasi Bapak Ibu. Selamat bagi Bapak Ibu honorer yang segera akan diangkat atau dialihstatuskan dari honorer menjadi aparatur sipil negara. Dimulai 2023, tentunya batas akhirnya Desember 2024. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.